sebelum memulai pelajaran hari ini, ada lebih baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya, supaya kita lebih semangat dalam belajar hari ini. Terus juga dalam lagu kali ini terdapat clue tentang materi apa yang bakal kita pelajari pada hari ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, setelah kita bernyanyi tadi, Ibu harap kalian dapat memahami clue apa tentang materi kita hari ini, dan juga semoga kalian lebih bersemangat lagi untuk belajar. Baiklah, kita lanjutin ya pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, perkenalkan nama Ibu Cindy Yunita, NIM 2021143226. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baiklah, Ibu akan absen ya. Yolanda, Umu. Baiklah, hadir semua ya. Nah, gimana sih perjalanan kalian tadi? Nah, ada yang tahu nggak sih materi kita hari ini tentang apa? Yo. Jadi, materi kita hari ini adalah tentang negara maritim. Ada yang tahu nggak sih pengertian negara maritim itu apa? Jadi, negara maritim adalah julukan bagi negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Bisa dikatakan, negara maritim dikelilingi oleh daerah lautan atau perairan yang lebih luas daripada daratannya. Adapun, negara maritim memiliki berbagai kekayaan alam dalam laut dan kondisi geografisnya dikelilingi oleh perairan. Nah, Indonesia itu merupakan sebuah negara yang unik. Ada yang tahu nggak sih mengapa Indonesia disebut negara yang unik? Jadi, alasan Indonesia disebut negara yang unik karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terus, Indonesia memiliki budaya yang beragam. Indonesia dianugerahi alam yang subur dan kaya. Indonesia juga dilintasi oleh garis khatulistiwa, serta Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materinya, supaya tidak boring, jadi Ibu di sini menyiapkan video yang menjelaskan tentang 5 fakta unik tentang maritim nasional, yang dimana di sana Indonesia termasuk dalam negara maritim nasional. Selamat menyaksikan.
setelah menonton video tadi semoga kalian paham ya dan mengerti tentang 5 fakta unik negara maritim nasional. Baiklah, kita lanjutkan lagi ya materinya untuk hari ini. Indonesia dikenal dengan negara maritim, dan yang dimaksud dengan maritim itu adalah negara yang daerah teritorial lautannya lebih luas daripada dari daerah teritorial daratnya. Kalau salah satu tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Maritim Administrator mewakili Indonesia di AIMO loh. Apa sih AIMO itu? AIMO adalah organisasi maritim internasional yang bertanggung jawab pada isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, yang menetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada organisasi maritim internasional dan lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, kawan laut, Indonesia juga menjadi anggota Dewan AIMO kategori C periode 2020 sampai 2021, dan tahun 2021 ini akan mencalonkan kembali menjadi anggota Dewan AIMO kategori C loh. Nah, di sini Ibu menunjukkan foto di mana yang membuktikan bahwa negara Indonesia itu dilintasi oleh garis khatulistiwa. Nah, adapun alasan utama Indonesia dijuluki sebagai negara maritim, ada yang tahu nggak sih apa? Jadi, alasan utama Indonesia dijuluki negara maritim adalah karena 70% wilayah negara Indonesia adalah perairan. Sementara bagian daratannya hanya 30%. Hal itulah yang membuat Indonesia menjadi negara maritim, karena bagian perairannya aja nyampe 70%, sedangkan daratannya cuma 30%. Nah, ada yang tahu nggak sih pengaruh negara maritim dan agraris terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi? Jadi, pengaruh negara maritim dan agraris terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi adalah terjadinya keanekaragaman dan perbedaan di dalam masyarakat, baik masyarakat agraris dan juga masyarakat yang berada di kelautan.
yang sudah mengerti atas materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Baiklah, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya, sebutkan alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim. Sampaikan menurut pendapat Anda. Baik, tugasnya kita kumpulkan minggu depan, kita koreksi sama-sama. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baiklah, silakan dirapikan semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been thinking about it.